Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa dakwah Sulsel dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga semuanya dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dihadirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir diantaranya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada mereka, kepada umat Islam, bahwa mereka adalah umat yang terbaik. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dihadirkan untuk manusia. Maknanya adalah bahwa mereka adalah umat yang terbaik dan yang paling bermanfaat bagi manusia. Karena itu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum, yaitu ditujukan kepada umat Islam dari setiap zaman, sesuai dengan kemampuan mereka. Akan tetapi, sebaik-baik umat dari mereka ialah orang-orang yang Rasulullah diutus di tengah mereka, kemudian generasi setelahnya, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah Allah menjadikan kalian sebagai umat yang adil. Maksudnya adalah umat yang terbaik. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, litakunu syuhada 'alan nas, ya, agar menjadi saksi atas perbuatan manusia, wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kalian. Para pemirsa dakwah Sulsel, ungkapan yang bersifat umum linnas kepada manusia itu bukan hanya terbatas kepada umat Islam saja, tetapi tentunya bagi seluruh umat manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal pada faktanya kita saksikan pada hari ini umat Islam tidaklah mencapai kedudukan sebagai khair ummah, sehingga kemudian dia dapat menjalankan fungsi, yakni menyuruh manusia melakukan kema'rufan dalam semua bentuk kema'rufan, dan kemudian mencegah mereka dari semua kemungkaran, ya, sesuai dengan apa yang kemudian disebut oleh Allah sebagai yang ma'ruf, dan kemudian apa yang disebut oleh Allah sebagai yang mungkar. Karena apabila kemudian ma'ruf dan mungkar ini dikembalikan kepada manusia, dalam istilah lain bahwa baik buruknya dikembalikan kepada manusia, maka ini bersifat relatif. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa asa an takrabu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu tapi baik bagimu, boleh jadi mencintai sesuatu tapi amat buruk bagimu, Allah tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Nah, karena itu standar baik buruk ini kembalikan kepada syariat. Nah, bagaimana kemudian umat ini bisa mencapai kedudukan khair ummah terhadap umat-umat di seluruh dunia saat ini? Maka apabila merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan kepada beliau dalam Quran surat Al-Isra ayat 80, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah ya Muhammad, masukkanlah aku ke dalam masuk yang benar, yakni kota Madinah, dan keluarkanlah aku dengan keluar yang benar, yakni dari kota Mekah, dan berikanlah dari sisimu ya, kekuasaan yang menolong. Imam Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyadari bahwa beliau tidak mampu untuk menegakkan agama secara sempurna tanpa adanya kekuasaan. Untuk Nabi kita yang merupakan sosok sempurna dalam segalanya, termasuk kemudian beliau didukung oleh sebuah partai politik yang dimana orang-orangnya adalah orang-orang generasi terbaik, tapi kemudian Allah pun juga kemudian meminta agar beliau memohon kepada Allah diberikan kekuasaan yang menolong. Apatah lagi kita umat Islam yang kemudian begitu lemah dan banyak kekurangan, sehingga sesungguhnya kita lah yang paling membutuhkan kekuatan, kekuasaan untuk bisa menolong agama Allah ini, tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Nah, karena itulah maka untuk mencapai khairul ummah tidak lain adalah mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun juga berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Kalian wajib mengambil sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus. Gigitlah dengan gigi geraham kalian sunnah tersebut. Sunnah para khalifah yang lurus, diantaranya yang paling penting yakni kekhilafahan yang melanjutkan kepemimpinan, yaitu kekuasaan yang menolong bagi tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu, agar supaya tercapai misi penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, mau tidak mau meniscayakan adanya kekuasaan yang menolong, yaitu untuk kemudian menghadapi berbagai kemungkaran, apalagi sangat sistematis ideologi dunia dalam hal ini mengungkung manusia dalam berbagai bentuk kemungkarannya. Nah, karena itulah untuk bisa membebaskan manusia agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperlukan adanya kekuasaan yang menolong. Itulah kekhilafahan yang kemudian sudah dinubuahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad lamanya. Nah, karena itulah khairu ummah ini akan benar-benar terwujud secara hakiki apabila kemudian hadir kembali sistem khilafah yang kemudian dengan kekuasaan yang menolong ini mampu mengantarkan amar ma'ruf nahi mungkar di seluruh penjuru dunia, sehingga benar-benar kedudukan itu dapat terwujud bagi umat Islam. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.